Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala kulli ni'matillah, fi kulli yaumin wa laylah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Belajar dengan ikhlas, raih ilmu manfaat, kelak jadi orang hebat. Amin. Bersama saya Ustadz Maksum, Guru Pendidikan Agama Islam SDN Penilih 1 Surabaya, dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, pada pagi hari yang indah, walaupun tidak seberapa cerah, semoga dipenuhi dengan berkah. Amin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari Quran Surah Al-Kautsar. Akan tetapi yang lebih baik lagi, mari kita berdoa pada Ilahi, Zat yang Maha Suci, semoga semua yang kita ingini diijabahi. Amin. Anak-anakku, silahkan duduk dengan rapi, khusyukkan hati, fokus pada Ilahi. Tengadahkan tangan setara dengan dada dan kepala ditundukkan. Siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin. Anak-anakku yang soleh dan juga solehah, di pagi yang indah ini mari kita belajar Quran Surah Al-Kautsar. Nah, anak-anakku sekalian yang hebat dan juga cerdas, dalam pembelajaran ini kita mempunyai tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama, siswa mampu membaca Quran Surah Al-Kautsar dengan tartil atau baik. Tujuan yang kedua, anak-anakku mampu menerjemahkan Quran Surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 3 dengan baik dan juga benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa mampu memahami kandungan Quran Surah Al-Kautsar dengan baik dan juga benar. Anak-anakku sekalian, biar menambah semangat belajar, kita akan melakukan tepuk surah Al-Kautsar bersama-sama. Siap-siap ya, kita akan melakukan tepuk surah Al-Kautsar. Tepuk Al-Kautsar. Nama surat Al-Kautsar. Artinya nikmat banyak. Jumlahnya 3 ayat. Urutan 108. Diturunkan di Mekah. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian yang hebat dan juga cerdas, tanpa kita sadari, dengan melakukan tepuk Al-Kautsar ini, kita sudah mempelajari sebagian kecil daripada Quran Surah Al-Kautsar itu sendiri. Seperti kita tanpa kita sadari sudah tahu artinya Al-Kautsar itu apa. Oh, nikmat banyak. Itulah keuntungan melakukan tepuk surah Al-Kautsar. Anak-anakku, mari kita lanjutkan dengan mempelajari bagaimana caranya membaca Quran Surah Al-Kautsar. Akan tetapi Pak Maksum ingin memberikan kalian manfaat daripada membaca Al-Quran itu sendiri. Nah, manfaat yang pertama ialah membaca Al-Quran merupakan ibadah. Jadi kalau kalian membaca Al-Quran dengan baik dan juga benar, maka kalian sudah dianggap beribadah, sudah dianggap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang kedua, membaca Al-Quran
hati kalian akan menjadi tenang, damai. Dan manfaat yang ketiga, membaca Al-Quran dengan tartil dan juga dengan baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan rahmatnya, mendatangkan kasih sayangnya kepada si pembaca itu. Dan yang manfaat yang keempat ialah membaca satu huruf dari Al-Quran, Allah membalasnya dengan 10 pahala. Bayangkan anak-anakku sekalian, satu huruf dibalas 10. Makanya itulah keuntungan membaca Al-Quran. Anak-anakku, mari kita lanjutkan membaca atau cara membaca Quran surah Al-Kautsar dengan tartil. Pak Masum akan memberikan contoh terlebih dahulu ya. Coba disimak dan diperhatikan. Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu contohnya. Kalau basmalah, insya Allah semua anak-anakku yang hebat sudah pasti bisa. Kita lanjutkan dengan ayat 1. Diperhatikan. Inna a'tainakal kautsar. Nah, cara bacanya seperti itu. Coba kita perhatikan yang sudah Pak Masum kasih garis. Nah, ketika ada hamzah di depan dan setelahnya itu ada nun bersahdis, maka hamzahnya harus ditekan. Tidak boleh dibaca ina, tapi a-nya, alifnya ditekan sedikit. I, jadi ada tekanannya. Inna. Dan nunnya harus juga didengungan sedikit. Tidak boleh ina, tapi inna, seperti itu. Dan nanya juga harus dibaca panjang ya. Inna a'tainakal kautsar. Seperti itu. Terusannya nanya juga dibaca panjang. Dan yang terakhir Al-Kautsar, roknya juga harus dibaca tafkhim, ditebalkan. Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Seperti itu anak-anakku. Anak-anakku sekalian yang soleh dan juga solehah, kita akan istirahat sejenak. Jangan kemana-mana. Nanti kita akan ketemu lagi. Belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anakku yang hebat, masih bersama Ustadz Maksum dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anakku yang soleh dan juga solehah, mari kita lanjutkan pembelajaran cara membaca Al-Quran dengan tartil atau dengan baik. Tadi kita sudah mempelajari ayat 1. Sekarang kita lanjutkan mempelajari cara membaca Quran surah Al-Kautsar ayat 2 ya. Langsung Pak Maksum kasih contoh. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, anak-anakku, cara bacanya seperti yang pertama. Di situ ro-nya karena fathah maka harus ditebalkan. Liro tidak boleh lira atau liro. Jadi harus ditebalkan. Fasholli li rabbika, dan baknya karena ada tasdid harus ditekan ro-nya. Fasholli li rabbika. Seperti itu anak-anakku. Kita lanjutkan. Wanhar. Nah, wanhar ini kalian bacanya harus jelas. Wanhar. Tidak boleh wanhar. Tidak boleh. Jadi harus tepat. Wanhar. Dan ro-nya karena jatuh setelahnya harokat fathah juga sama dengan yang pertama, dibaca tebal. Wanhar. Mari kita baca lagi ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, seperti itu. Anak-anakku, kita lanjutkan cara membaca surah Al-Kautsar ayat 3. Saya kasih contoh lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Baik. Inna syani kebalikannya wanhar. Tidak boleh dibaca cepat. Inna syani, tapi harus didengungkan karena nunnya tasdid.
Inna, bukan malah innasya. Nah, kurang. Jadi harus didengarkan sedikit ya. Innasyani, dan syanya agak dipanjangkan sedikit, 2 ketukan. Innasyani aka huwal abtar. Dan yang terakhir al-abtar, baknya dipantulkan sedikit, ab, dan roknya juga harus dibaca tebal ya. Kita baca sama-sama. Inna syani'aka huwal abtar. Seperti itu anak-anakku sekalian. Kita coba dari ayat 1 sampai 3 ya, baca sama-sama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Begitulah anak-anakku cara membaca Al-Quran. Jadi pelan-pelan lalu diulang-ulang, dan kalian semua harus rajin-rajin untuk belajar dan juga membacanya. Anak-anakku sekalian, agar kalian lebih semangat membaca Quran, rajin membaca Al-Quran, Pak Maksum membuatkan lagu pada kalian. Nadanya lagunya Jagalah Hati. Kita baca sama, kita bernyanyi sama-sama ya. Oke, baik. Siap? Oke. 1, 2, 3. Bacalah Quran, jangan kau abaikan. Bacalah Quran, hidupmu menyenangkan. Bacalah Quran, jangan kau tinggalkan. Bacalah Quran, hidupmu dimuliakan. Bila kau rajin membaca, hidupmu pasti mulia. Bila kau rajin membaca, hidupmu pasti bahagia. Bila Quran kau amalkan, hidupmu terselamatkan. Bila Quran selalu kau jaga, di akhirat masuk surga. Bacalah Quran, jangan kau abaikan. Bacalah Quran, hidupmu menyenangkan. Alhamdulillah, dengan membaca Al-Quran, kalian hidupmu akan lebih menyenangkan. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan menerjemahkan Quran surah Al-Kautsar per lafaz. Pak Maksum akan kasih contoh, nanti kalian bisa dilihat dan diterapkan ya. Oke. Dari yang pertama. Inna, sungguh kami, a'tainaka, telah memberimu Muhammad, Al-Kautsaru, nikmat yang banyak. Fasalli, maka solatlah, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka, sungguh orang-orang yang membencimu, huwa, dialah, al-abtar, yang terputus. Begitulah anak-anakku ketika kalian semua menerjemahkan Quran surah Al-Kautsar per lafaz atau per kata. Sekarang kita lanjutkan menerjemahkan Quran surah Al-Kautsar per ayat. Oke, kita baca sama-sama. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Yang dimaksud adalah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat 1 anak-anakku. Sekarang kita menginjak ayat 2. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Anak-anakku sekalian, di sini ternyata ada sebuah cerita dalam lafaz al-abtar. Anak-anak ingin tahu? Simak ceritanya ya. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di masjid.
Anak-anakku sekalian, kita istirahat sejenak dulu ya, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anakku yang soleh dan solehah, masih bersama Ustadz Maksum dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anakku yang hebat dan juga cerdas, mari kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi Pak Maksum sudah bercerita, kita akan lanjutkan ya. Al-Abtar itu merupakan salah satu di mana Nabi Muhammad SAW dicaci oleh seorang Quraisy, yaitu As bin Wa'il. Suatu ketika anak-anakku, baginda Nabi sudah beranjak mau keluar dari masjid dan As bin Wa'il itu mau masuk, mereka berpapasan keduanya. Setelah mereka masuk, setelah As ini masuk, maka orang-orang yang berada di masjid bertanya, siapakah laki-laki itu? Lalu Wa'il berkata, huwal abtar, dialah orang yang terputus. Orang-orang bertanya lagi, apa yang dimaksud abtar? As bin Wa'il berkata, dialah laki-laki yang putus dari semua kebaikan. Anak-anakku sekalian, padahal saat itu Rasulullah SAW sedang ditinggal putranya yang bernama Abdullah dari ibunya yang bernama Khadijah. Artinya Rasulullah SAW sedang bersedih, kok malah dikatain seperti itu. Subhanallah. Makanya Allah tidak terima dan Allah menurunkan surah Al-Kautsar, yang tepatnya di ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Siapapun yang membenci Nabi Muhammad, maka dia akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang hebat dan juga cerdas, mari kita lanjutkan dengan mempelajari kandungan kisah surah Al-Kautsar. Yang pertama, Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Yang kedua, nama surah Al-Kautsar diambil dari ayat yang pertama, inna a'toina kal kautsar, itu ayat pertama. Dan yang ketiga, surah Al-Kautsar terdiri atas 3 ayat. Yang keempat, surah Al-Kautsar adalah urutan surah ke-108 di dalam Al-Quran. Yang kelima, surah Al-Kautsar tergolong surah Makkiyah karena surah Al-Kautsar diturunkan di kota Makkah. Yang keenam, Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak, maka kita wajib mensyukurinya. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia agar mendirikan salat dan juga berkurban. Dan yang kedelapan, siapapun yang membenci Nabi Muhammad, maka akan terputus dari rahmat Allah, terputus dari kasih sayang Allah. Anak-anakku, ini pesan yang tersurat dalam Quran surah Al-Kautsar. Coba dilihat gambar, ada buah pisang, buah apel, jeruk dan anggur. Itu merupakan sebagian kecil yang Allah berikan kepada kita semua. Padahal Allah memberikan banyak sekali nikmat. Nah, pesan yang pertama adalah ketika dikasih nikmat, maka Allah menyuruh apa? Coba dilihat, orang sedang sujud. Artinya ketika sudah mendapat nikmat yang banyak, maka sholatlah, ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sholat, tapi diperintahkan oleh Allah untuk berkurban sebagai pelantara mendekatkan diri pada Allah. Dan yang keempat yaitu cintailah Nabi Muhammad jikalau ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah anak-anakku pesan yang tersurat dalam Quran surah Al-Kautsar. Anak-anakku, tanpa terasa kita sudah sampai pada kesimpulan pembelajaran Quran surah Al-Kautsar pada pagi hari ini. Kesimpulan yang pertama, membaca Al-Quran harus dengan tartil atau dengan baik. Kesimpulan yang kedua, orang yang membaca Al-Quran dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dianggap sedang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang banyak,
maka kita sebagai manusia wajib mensyukurinya. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar senantiasa mendirikan salat. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar berkurban sebagai pelantara untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, siapapun yang membenci Nabi Muhammad, maka dia akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang hebat dan juga cerdas, berakhirlah dengan kesimpulan bahwasanya siapapun yang membenci Nabi Muhammad, maka dia akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, sebelum Pak Maksum akhiri materi pada pagi hari ini, maka Pak Maksum membuatkan tugas untuk siswa. Pak Maksum akan bacakan ya. Tugas yang pertama, apa arti kata Al-Kautsar? Tugas yang kedua, tulislah isi pesan pokok surah Al-Kautsar. Yang ketiga, siapakah yang dimaksud orang yang terputus dari rahmat Allah menurut surah Al-Kautsar? Yang keempat, mengapa kita harus mensyukuri nikmat yang banyak yang Allah berikan? Yang kelima, bagaimana caranya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Itulah tugas bagi kalian, dan nanti setelah dikerjakan silahkan dikasihkan kepada gurunya. Anak-anakku sekalian, sebelum Pak Maksum akhiri pembelajaran hari ini, Pak Maksum ingin berpesan, kalian senantiasa menjaga kesehatan dengan cara menjaga atau mematuhi protokol kesehatan dengan cara apa? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Dan jika tidak ada keperluan yang sangat dominan, maka jangan kemana-mana, tetap di rumah saja. Baik, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa kita dilindungi dan diberi kesehatan. Amin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah bersama guruku.